Pernah nggak sih Anda merasa dunia di sekitar kita ini rasanya goyah? Kayak berdiri di atas tanah yang nggak stabil. Nah, hari ini kita akan bedah ide-ide kunci dari buku Solid Ground karya T.W. Lewis. Ini semacam cetak biru buat kita untuk membangun kehidupan yang benar-benar kokoh di tengah dunia yang penuh gejolak. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih kok rasanya banyak banget anak muda sekarang yang cemas soal masa depan? Kalau Anda merasakan hal yang sama, Anda nggak sendirian. Sumber materi kita ini bilang perasaan ini tuh udah kayak epidemi, dan akarnya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Coba deh kita lihat angkanya. Ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Sebuah laporan di tahun 2023 nunjukin, hampir setengah dari semua mahasiswa itu ngalamin gejala depresi. Setengahnya loh, dan angka ini lonjakannya besar banget sejak pandemi. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Nah, buku ini punya argumen yang menarik. Menurutnya, pilar-pilar atau fondasi yang dulu bisa jadi pegangan hidup kita, sekarang ini tuh lagi runtuh. Akibatnya, banyak dari kita yang seolah-olah dibiarkan berdiri di atas pasir isap. Dulu kan, kita punya penopang yang kuat, ada keluarga yang solid, ada komunitas keagamaan yang erat, sekolah yang bisa diandalkan. Tapi, menurut sumber ini, dalam beberapa dekade terakhir, pilar-pilar itu satu persatu mulai rapuh. Nah, ini bagian yang menarik banget soal peran teknologi. Media sosial itu ternyata bukan cuma sekedar pengalih perhatian. Lebih dari itu, ia secara aktif membentuk ulang cara otak kita bekerja. Kita jadi lebih sering merasa nggak puas, bukannya termotivasi untuk mencapai sesuatu. Oke, jadi situasinya emang penuh ketidakpastian. Terus gimana solusinya? Disinilah penulisnya, T.W. Lewis, yang notabene adalah seorang pembangun rumah seumur hidupnya, nawarin sebuah metafora yang kuat banget biar kita bisa ambil kendali lagi. Idenya gini, gimana kalau kita melihat hidup kita itu bukan sebagai perjalanan buat nemuin passion, tapi sebagai sebuah proyek konstruksi? Ya, kayak bangun rumah. Butuh rencana yang jelas dan tentu saja fondasi yang super kuat. Perbandingan ini benar-benar menggambarkan ide intinya dengan jelas. Hidup yang dibangun di atas tren populer yang gampang berubah, itu ibarat rumah di atas pasir isap, nggak stabil. Sebaliknya, hidup yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang abadi, itu bakal kokoh, mau diterpa badai sekeras apapun. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara bangun fondasi ini? Menurut buku ini, semuanya dimulai dari 2 blok bangunan utama yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karakter dan kerja keras. Pertama, kita bahas karakter. Buku ini ngejelasin perbedaan yang krusial banget. Ada karakter modern yang basisnya perasaan, pokoknya apa yang aku rasain itu yang benar. Dan ada karakter tradisional yang basisnya standar, yang ngasih kita kompas moral yang jelas dan bisa diandalkan. Blok bangunan yang kedua, kerja keras. Cerita tentang Henry Kissinger ini pas banget buat ngegambarin bedanya antara yang penting kerjaan selesai dengan menghasilkan karya terbaikmu. Nah, nilai sejati dari kerja keras itu ada di yang kedua. Jadi, poin utamanya di sini tuh usaha keras itu bukan cuma soal hasil yang kelihatan dari luar. Ini adalah satu-satunya cara buat kita membangun harga diri yang benar-benar tulus, yang awet, dan datangnya dari dalam diri kita sendiri. Oke, setelah fondasi karakter dan etos kerja kita kokoh, barulah kita bisa mulai membangun ke atas. Buku ini juga menguraikan beberapa keterampilan penting untuk mencapai potensi kita. Salah satunya adalah cara membuat keputusan yang baik. Nah, ini dia prosesnya, jelas banget dan bisa langsung kita praktekkan. Coba perhatikan deh, ini bukan soal ngikutin kata hati atau firasat aja, tapi tentang sebuah metode yang terstruktur buat nyocokin pilihan kita dengan nilai dan tujuan hidup kita. Punya fondasi yang kuat itu bukan berarti kita jadi main aman terus dan gak kemana-mana. Justru sebaliknya, untuk bisa benar-benar berkembang, kita harus berani ambil resiko. Tapi bukan sembarang resiko ya, melainkan resiko yang cerdas. Tapi ingat, ambil resiko itu beda sama judi. Ini tentang bagaimana kita bisa meminimalkan kemungkinan terburuknya. Sumber ini menyoroti 4 prinsip utama dari dunia bisnis yang ternyata bisa banget kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, semua kerangka kerja ini tujuannya cuma satu, yaitu untuk membantu kita membangun kehidupan yang otentik, yang benar-benar jadi cerminan diri kita sendiri, berdasarkan fondasi yang kita bangun dengan sadar dan sengaja. Jadi, kesimpulannya begini.
Di tengah dunia yang kadang terasa seperti pasir isap, kekuatan untuk membangun kehidupan yang stabil, sukses, dan bermakna itu sepenuhnya ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, blok fondasi pertama apa yang akan Anda letakkan hari ini?